Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Anak-anak hebat, masih tetap semangat belajar dari rumah? Semoga kalian selalu sehat ya. Minggu ini bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Melanjutkan materi yang sebelumnya, kita akan belajar tentang beberapa jenis pecahan. Tapi sebelum mulai belajar, izinkan Miss menyampaikan kutipan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176. Surat An-Nisa ayat 176 menerangkan tentang hak warisan bagi anak perempuan dan laki-laki, di mana keterangan pembagiannya jelas sekali menggunakan konsep pecahan. Jadi jelas ya anak-anakku, mengapa kita perlu mempelajari pecahan? Karena di Al-Quran sendiri, Allah sudah menuliskan adanya konsep pecahan. Jadi, kita perlu untuk mempelajari lebih dalam di matematika. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita minggu ini adalah tentang berbagai macam pecahan yang terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Hari ini kita akan belajar pengertian masing-masing pecahan, kemudian cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Kalian harus tahu dulu ya nak, ada apa saja jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian desimal, dan persen. Kita akan mulai dari pecahan yang pertama ya, pecahan biasa, dan juga pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Perhatikan gambar lingkaran. Di sini ada lingkaran yang sudah dibagi menjadi 5 bagian dengan 2 bagiannya diarsir ya. Kemudian gambar yang berikutnya di sini ada 3 lingkaran, yang ketiganya dibagi menjadi masing-masing 5 bagian. Tetapi lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua, bagian yang diarsir sebanyak 5. Atau keseluruhan bagian lingkaran diarsir. Sedangkan lingkaran yang ketiga hanya 2 bagian saja yang diarsir. Untuk gambar yang pertama, nilai pecahan untuk bagian yang diarsir pada gambar adalah 2 bagian yang diarsir dari total ada 5 bagian. Berarti nilai pecahannya ya 2/5. Kemudian di sini ada lingkaran yang pertama diarsir semua. Nilainya adalah 1. Kenapa 1? Karena seluruh lingkaran diarsir atau diberi warna. Maka di sini nilainya 1 lingkaran. Karena ada 2 lingkaran yang diarsir, maka 1 ditambah 1 menjadi 2. Jelas ya? Ada 2 lingkaran yang diarsir. Kemudian untuk lingkaran yang ketiga, sama dengan lingkaran yang pertama di sini, nilainya adalah ya 2/5. Jadi nilai pecahan untuk bagian yang diarsir pada gambar adalah di sini 2 dan 2/5. Kita perhatikan ada 2 dan 2/5. Perhatikan ya cara menulisnya. 2 terlebih dahulu yang kita tulis di sini di depan sebagai bilangan bulat, kemudian di belakangnya mengikuti adalah pecahannya. Jadi kita tuliskannya 2/5. Selanjutnya kembali ke 2/5 yang ini ya nak. Nah, ingat kembali kalau bilangan yang di atas kita sebut sebagai ya pembilang. Bilangan yang kedua kita sebut sebagai ya penyebut. Masih ingat ya semua? Nah, pecahan yang ada pembilang dan penyebut saja, itulah yang disebut dengan pecahan.
pecahan biasa. Cukup jelas ya tentang pecahan biasa. Kemudian kita berlanjut ke sisi sebelah sini. Angka 2/5. 2, perhatikan. 2 di sini adalah sebagai bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Kemudian untuk pecahannya 2/5 tadi kita sudah dapat ya, ini namanya pecahan biasa. Karena ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa, inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Dari contoh gambar ini, Miss harap kalian dapat memahami dan cukup jelas ya tentang perbedaan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kita lanjut. Kemudian desimal. Apa itu desimal? Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Kemudian ada nilai tempat desimal. Perhatikan, kalau sebelumnya di kelas sebelumnya kalian sudah belajar nilai tempat bilangan. Misalkan Miss punya angka 123. Sekarang kita akan tuliskan ya nilai tempat bilangannya. Kita mulai dari yang paling belakang. Angka 3 menempati nilai tempat ya satuan. Kemudian angka 2 menempati tempat ya puluhan. Angka 1 menempati tempat ya ratusan. Ini nilai tempat bilangan bulat biasa. Sekarang karena kalian sudah di kelas 4, kita akan belajar nilai tempat desimal. Ingat, tadi bilangan desimal itu ditandai dengan koma. Di mana ada komanya? Biasanya koma ada di belakang bilangan satuan. Ini ya satuannya tadi 3, maka ada koma setelah tanda 3. Misalkan Miss beri angka di sini 4, 5, dan 6. Jadi sekarang bilangan ini bacanya adalah 123,456. Untuk bilangan 4 ini, dia adalah bilangan pertama yang ada di belakang koma. Bilangan pertama yang ada di belakang koma, nilai tempatnya disebut persepuluhan. Ingat ya nak, persepuluhan. Kemudian bilangan yang kedua yaitu angka 5, nilai tempatnya adalah perseratusan. Ingat ya nak, perseratusan. Angka kedua setelah koma disebut perseratusan nilai tempatnya. Kemudian ada angka 6. Angka 6 ini bilangan keberapa ya setelah koma? Oh, bilangan ketiga. Bilangan ketiga setelah koma, nilai tempatnya adalah perseribuan. Ingat ya nak, bilangan ketiga setelah koma, nilai tempatnya adalah perseribuan. Jadi kalian harus ingat ada persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Sesuai dengan pengertian yang tadi. Kemudian bentuk desimal. Nah, desimal bisa didapat dari pecahan biasa. Pecahan biasa yang bagaimana, Miss? Pecahan yang pembilangnya itu 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Yang penting kelipatan 10. Misal di sini 1/10. Kemudian ada 1/100. Ada lagi 1/1000. Nah, pecahan-pecahan ini yang bentuknya sudah 10, 100, 1000 bisa langsung menjadi bentuk desimal. 1/10, 10 itu nolnya ada 1. Artinya apa? Artinya di belakang koma hanya ada 1 angka. Karena tadi persepuluhan itu angka pertama setelah koma, berarti 0,1. Karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Kemudian bagaimana untuk 1/100, Miss? Perhatikan angka 100-nya.
0 pada angka 100 ada 2. Artinya apa? Artinya ada 2 angka setelah tanda koma. Angka yang mana? Angka dari atas. Tapi di atas hanya ada 1 angka, Miss. Kita tambahkan dengan angka 0. Maka jadi 0,01. Kemudian untuk 1/1000. Perhatikan angka 1000. Ada berapa angka 0 pada angka 1000? Ya, ada 3. Artinya kalau per 1000 nanti dia ada 3 angka setelah tanda koma. Karena di atas hanya ada 1 angka, maka tambahkan lagi 0 seperti ada yang contoh atas ini ya. Karena 3 angka di belakang koma, maka kita 0,001. Syarat penjelasan ini cukup jelas ya. Kita akan lanjut. Ingat lagi nilai tempat desimal. Ada persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Kalau di depan tanda koma, maka kita mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Contoh, ini saya akan berikan contoh ya. Di sini ada bilangan desimal seperti ini. Kita akan menuliskan nilai tempatnya satu persatu. Kita mulai dari bilangan depan koma. 2 nilainya adalah puluhan, kemudian 4 nilainya adalah satuan, berlanjut ke angka setelah koma. Kalian bisa lihat di atas atau diingat kembali, 1 angka setelah koma nilainya adalah ya persepuluhan. Kemudian angka kedua setelah koma nilainya adalah ya perseratusan. Kemudian ini nilai tempat. Bagaimana untuk nilai angkanya? Kalau 2 karena puluhan maka nilainya, perhatikan ya, 20. Cukup jelas? Kalau 4 karena dia adalah satuan maka nilainya adalah 4. Jelas ya? Bagaimana dengan 7? Nilai tempatnya adalah persepuluhan. Dia 1 angka di belakang koma. Maka nilainya adalah 0,7. Jelas? Lanjut ke angka 1. Nilai tempatnya adalah perseratusan. Ingat, perseratusan artinya 2 angka di belakang koma. Berarti nilainya adalah 0,01. Nah, bagaimana cara membaca bilangan desimal ini? Kalian tidak boleh membacanya 24,71. Itu salah. Kenapa salah? Karena 7 di sini bukan puluhan, melainkan persepuluhan. Jadi dia tidak boleh dibaca 70. Jadi bagaimana Miss kita membacanya? Bacanya adalah 24,71. Coba ulangi. 24,71. Baca 24,71. Untuk lebih jelas, Miss berikan contoh. Nomor 1, perhatikan angkanya. Dibaca. Ayo, 30, bukan 54 ya, tapi 30,54. Jelas? Kita lanjut ke yang berikutnya. Pada bilangan desimal 7,01, nilai tempat angka 0 adalah, ingat, lihat angka 0. 0 adalah bilangan pertama setelah koma. Jadi bilangan pertama setelah koma nilainya adalah ya persepuluhan. Bagaimana materi yang saat ini? Semoga cukup jelas ya. Kita akan berlanjut ke materi persen.
Mungkin kalian pernah dengar ya, kalau mendengar kata persen itu yang biasa kalian tahu adalah tentang diskon. Bahkan kalian belanja Lebaran ini ada sales 50%. Nah, itu contoh kita yang biasa kita pakai persen di kehidupan sehari-hari. Persen artinya adalah per 100. Jelas ya? Persen artinya per 100. Lambang persen yaitu seperti ini ya tandanya. Kalian harus ingat, kalau ada tanda seperti ini artinya lambang persen. Kita ke contoh. Di sini Miss punya 2%. 2% berarti artinya kalau tadi persen itu per 100, maka 2% artinya 2 per 100. Jelas ya? 2% artinya 2 per 100. Bagaimana dengan 15%? Sama, kita cukup tulis bilangan bulatnya di atas sebagai pembilang, kemudian bawahnya per 100. Jadi 15% adalah 15 per 100. 15 per 100. Jelas ya tentang persen? Materi berbagai jenis pecahan sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Berlanjut ke materi berikutnya, ada pada video yang selanjutnya, yaitu mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran.